Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Di dalam iman kekristenan mengenal istilah Trinitas, di mana Allah terdiri dari 3 kepribadian, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang Allah Bapa, bagaimana dan seperti apa kasih-Nya kepada kita umat manusia, serta bukti-bukti Alkitabiah yang mendukung bahwa ada yang disebut dengan Allah Bapa. Kita akan mencoba menggali lebih dalam dan mencoba untuk memahami topik ini dari perspektif yang berdasarkan firman Tuhan. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung bersama dengan kami. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif, pikiran saudara, pendapat saudara, bahkan mungkin pertanyaan Anda sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Jimson Rantung, Magister Teologi, telah menikah dengan Ibu Anita Kosegeran, Sarjana Pendidikan. Dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Soneta dan Natania Rantung. Beliau telah menamatkan pendidikan S1 dari tahun 2003 di Universitas Kelabat dan dari universitas yang sama pada tahun 2022 menamatkan pendidikan Magister Teologinya. Telah melayani selama kurang lebih 20 tahun dan saat ini dipercayakan oleh gereja sebagai Direktur Kesehatan dan Roh Nubuat untuk daerah Konferensi Minahasa. Dengan latar belakang dan pengalaman hamba Tuhan, ini akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita mempelajari topik yang sangat penting dan sangat mendasar ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Jimson Rantung? Ya, baik-baik. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta boleh menyempatkan waktu kembali lagi melayani bersama dengan kami Cornelius Media. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Jimson Rantung, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat di rumah, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami mengucap syukur untuk kasih setia, kebaikan, kemurahan Tuhan. Saat ini, ketika kami akan mempelajari firman-Mu, mempelajari tentang kepribadian Allah Bapa. Tolong kami, mampukan kami untuk mengerti hal yang mulia, yang besar, yang dengan pikiran kami yang terbatas, sesungguhnya kami tidak dapat memahaminya. Tapi izinkanlah kami untuk melihat kebenaran Tuhan ketika hamba-Mu, Pendeta Jimson Rantung akan menuntun di dalam diskusi ini. Berkati hamba Tuhan, urapi dan jamah pikirannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk membaca ayat yang akan menjadi landasan diskusi kita, diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah kita sudah membaca tadi ayat kitab suci yang menjadi landasan dari diskusi kita pada kesempatan ini, dan mari kita langsung kepada narasumber kita, yaitu hamba Tuhan Pendeta Jimson Rantung. Baik Pendeta, kita akan mempelajari tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus pada episode-episode mendatang tentu saja. Tapi mungkin yang menjadi landasan dulu, dasar dulu, apakah kira-kira ada dukungan kitab suci yang mengatakan bahwa
ada 3 oknum kealahan sebagaimana yang menjadi dasar iman kekristenan. Disilakan. Ya, terima kasih sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada. Berbicara tentang kealahan, ya, berbicara tentang Allah, ini menarik. Di dalam firman Tuhan memberikan keterangan-keterangan yang begitu banyak tentang bagaimana Allah itu. Yang menariknya adalah diangkat bahwa ada satu Allah, ya. Dalam satu konteks bahwa ada satu Allah, namun dalam sisi yang lain mengangkat tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita akan melihat bahwa satu Allah dalam satu kesatuan, namun dalam 3 pribadi yang kekal. Allah itu abadi, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu, ya, yang kita tahu bersama, lebih dari segalanya, maha hadir. Kemudian Allah itu tidak terbatas dan lebih dari pemahaman manusia. Ini hal yang dalam kehidupan manusia sebagai orang yang percaya perlu memahami hal ini, bahwa menyadari bahwa hidup manusia itu terbatas dalam cara berpikir, dalam cara bertindak, dan banyak hal. Dibandingkan dengan Allah kita yang digambarkan atau diangkat di dalam firman Tuhan, Allah yang maha kuasa tadi, Allah yang penuh dengan pengetahuan, dibandingkan kita manusia sangat terbatas. Nah, Allah ini yang diangkat di dalam firman Tuhan juga dikenal melalui pernyataan dirinya. Jadi melalui firman Tuhan, orang yang percaya akan firman Allah, ketika ada dituliskan di dalamnya, diangkat, dinyatakan di dalam firman-Nya, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia untuk dipelajari atau dipahami. Dan yang pasti adalah Allah itu adalah Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuja, Allah yang layak dilayani selama-lamanya oleh segenap ciptaannya, termasuk di dalamnya kita sebagai manusia. Nah, apakah ada atau kitab suci mendukung akan hal ini, bahwa ada 3 oknum kealahan ini? Mari kita lihat firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya ingin angkat pada saat ini yang menggambarkan bagaimana Allah itu di dalam 3 oknum kealahan itu. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat yang keempat pertama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, ini menggambarkan dalam satu sisi bahwa Allah itu adalah satu, ya, dalam satu kesatuan. Allah itu esa, Allah itu adalah Allah kita. Nah, di dalam Matius 28 ayat 19 menggambarkan dari sisi yang lain. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di sini menjelaskan bahwa yang tadinya adalah satu kesatuan, namun kesatuan dari 3 pribadi, ya, kealahan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, di sini juga Rasul Paulus memberikan satu gambaran tentang, ya, 3 pribadi kealahan ini. Ada kasih karunia dari Tuhan Yesus, kemudian kasih Allah yang menggambarkan sebagai Allah Bapa, kemudian ada apa? Persekutuan Roh Kudus. Nah, di sini kita lihat. Kemudian 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya.
Jadi ayat-ayat ini, di antara ada begitu banyak ayat yang menggambarkan akan bagaimana tiga oknum kealahan ini diangkat di dalam firman Tuhan. Jadi saya pikir firman Tuhan memberikan satu kejelasan, ketegasan bahwa ada tiga oknum kealahan. Baik. Namun dalam satu kesatuan yaitu Allah itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Luar biasa, tadi kita sudah mendengarkan ayat-ayat Alkitab yang memberikan sokongan terhadap pendapat bahwa tiga oknum kealahan. Fokus kita pada episode ini adalah tentang Bapa, Allah, Bapa atau oknum pertama daripada kealahan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada makna teologis apa ketika Alkitab menyebutkan kata Bapa? Apa maknanya itu, pendeta? Oke, terima kasih. Jadi gambaran ya atau pandangan tentang kata Bapa itu. Di dalam Alkitab juga begitu banyak penekanan atau gambaran tentang itu. Kalau kita lihat gambaran Bapa itu, Bapa adalah sumber ya. Bapa adalah sumber. Kalau bicara sumber ya itu adalah dasar sebagai pemberi ya, sumber. Kemudian Bapa adalah pemelihara. Dan itu kita boleh lihat juga dalam konteks yang lain sebenarnya. Ada banyak hal yang kita boleh lihat gambaran Bapa sebagai pemelihara. Kalau kita gambarkan itu di dalam kehidupan keluarga, ya, yang pasti seorang Bapa adalah yang bertanggung jawab untuk memelihara seluruh keluarganya. Itu sebagai contoh. Bapa juga adalah pemimpin, ya, pemimpin. Digambarkan di dalam rumah tangga kalau kita ilustrasikan demikian. Bapak itu adalah seorang apa? Pemimpin, seorang ya panutan dalam keluarga. Bapak itu juga digambarkan sebagai hakim, ya, sebagai hakim yang dapat menentukan ini yang benar, ini yang apa, ini yang salah. Bapak juga digambarkan sebagai penuh kebenaran. Oleh karena dia adalah hakim, dia adalah panutan, maka dia juga harus apa? Penuh dengan kebenaran. Bapa penuh dengan hikmat, ya ini sudah pasti. Penuh dengan hikmat. Bapa penuh dengan kemurahan dan rahmat. Jadi bukan hanya sebagai hakim, tetapi dia juga akan menjadi Bapa yang penuh dengan kemurahan, rahmat. Kemudian Bapa penuh dengan kesabaran, berlimpah kasih dan kesetiaan, kemudian penuh tanggung jawab. Jadi kita lihat gambaran-gambaran atau pandangan kita tentang kata Bapa ini. Dan kita boleh lihat apa yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Baik. Terima kasih pendeta. Nah, Bapa sebagai Allah. Apakah Alkitab mengajarkan, di mana saja kira-kira di dalam Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu adalah Bapa kita? Apakah ada di dalam Alkitab? Baik, terima kasih. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan, bukti-bukti firman Tuhan yang kita boleh lihat pada saat ini, di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah sebagai pencipta, Bapa sebagai pencipta yang digambarkan ketika dia menciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semua itu ada dan diciptakan. Kembali memberikan penegasan bahwa Bapa adalah pencipta. Bapa adalah pencipta. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-28. Secara singkat dikatakan supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi gambaran Alkitab yang mengajarkan bahwa Allah itu adalah Bapa kita, dikatakan Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi segala sesuatu di bawah tuntunan, di bawah kekuasaan dari Allah ya sebagai Bapa kita. Yohanes 3 yang ke-16. Ini ayat yang sering dihafalkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, menarik kita lihat di sini.
ketika berbicara mengangkat tentang istilah anak, ya, istilah anak dalam kehidupan manusia setiap hari, kalau kita lihat contoh, ketika kita melihat seorang anak, apa yang terlintas dalam pikiran kita kalau anak itu baru kita kenal? Kita akan tanya kepada anak itu, siapa bapamu? Atau siapa orang tuamu? Jadi ini menggambarkan bahwa ketika ada anak, ada istilah anak, ini menunjukkan bahwa ada bapa. Ya. Dan kita lihat dalam Yohanes 3:16 ya. Ketika Allah dengan begitu besar kasih-Nya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 menggambarkan bahwa Allah adalah kasih. Ini juga menunjukkan bahwa Bapa ya sebagai Allah yang menunjukkan kasih kepada manusia. Bukti Alkitab juga yang lain, 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Raja segala zaman, Allah yang kekal. Menggambarkan Bapa sebagai Raja, sebagai Allah yang kekal. Keluaran 34 ayat 6 dan 7, bukti Alkitab yang lain dikatakan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Jadi gambaran-gambaran ini menggambarkan bagaimana Allah Bapa itu yang memiliki ya sifat, memiliki begitu banyak kekuasaan yang Dia boleh tunjukkan kepada manusia di dalamnya penuh dengan kasih. Mungkin itu gambaran bukti dari firman. Baik, terima kasih Pendeta. Puji Tuhan untuk jawaban yang sudah kita dengarkan sejauh ini. Kita masih akan maju terus, menggali. Kita akan melihat pada segmen selanjutnya tentang fakta-fakta Alkitab tentang Allah Bapa di Perjanjian Lama maupun juga di dalam Perjanjian Baru. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang oknum pertama dari kealahan, yaitu Allah Bapa. Bersama dengan narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Jimson Rantung. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa informasi yang sangat penting yang menjadi dasar, landasan kita sebelum kita masuk lebih dalam. Baik Pendeta Jimson Rantung, selanjutnya kita mau melihat di dalam Alkitab, karakteristik dari Allah Bapa yang diperkenalkan di Perjanjian Lama. Kira-kira seperti apa Perjanjian Lama memperkenalkan karakteristik dari Bapa itu? Disilakan. Baik, terima kasih. Kita tahu di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang terdiri dari 66 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, menggambarkan tentang Allah di dalam Perjanjian Lama, atau khususnya Allah Bapa, dan kita boleh lihat karakteristik dari Allah Bapa itu yang diangkat. Firman Tuhan yang ketika kita mempelajarinya, ya, di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-6, di sana memberikan gambaran tentang Allah Bapa melalui penciptaan dan penebusan. Jadi Allah Bapa yang digambarkan ketika Dia mencipta, Dia menebus manusia. Kemudian yang berikut adalah karakteristik yang lain adalah Allah yang berkemurahan, Allah yang penuh dengan kemurahan, murah hati, yang boleh lihat dalam Keluaran 34 ayat yang ke-6. Digambarkan bagaimana jaminan Allah yang kekal, bahwa mereka yang datang kepadanya tidak akan ditolak. Ya, ketika Allah menerima ya setiap orang yang datang kepadanya, Allah tidak menolak mereka dengan sungguh-sungguh hati, maka menggambarkan Allah sebagai Allah Bapa yang penuh kemurahan.
Kemudian gambaran yang lain, karakteristik dari Allah Bapa adalah Allah perjanjian. Allah perjanjian, kita boleh baca dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai yang ke-17. Dikatakan ketika berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang aku adakan antara aku dan kamu, atau antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ketika Allah menunjukkan sebuah tanda perjanjian. Kemudian yang berikut adalah Allah sebagai penebus, ya, Allah Bapa sebagai penebus. Kita boleh lihat di dalam Mazmur 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-7, ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Raja Daud dia berikan gambaran bahwa di dalam kehidupannya manusia pendosa, manusia yang kadang dalam kehidupan tidak mengindahkan akan setiap aturan yang Tuhan berikan. Dan Raja Daud merasakan itu. Dan dia katakan bahwa Allah itu adalah Allah penebus. Apakah saya sebagai manusia sehingga Tuhan mengingatnya? Kemudian karakteristik yang lain yang digambarkan Allah Bapa sebagai Allah yang adalah pelindung. Digambarkan dalam Mazmur 27 ayat yang ketiga. Sekalipun tentara mengepung aku dan peperangan melawan aku percaya ada Tuhan. Allah sebagai pelindung. Karakteristik juga yang lain yang digambarkan di dalam Mazmur 51 ayat 1 dan 11 bahwa Allah adalah pengampun. Sekalipun manusia menjauh dari Tuhan, tetapi Allah dengan penuh kasih, Allah adalah pengampun. Sehingga Raja Daud juga dia katakan, kasihanilah aku ya Allah. Menunjukkan bahwa menyadari manusia pendosa, menyadari begitu banyak hal dilakukan melawan Tuhan, dan digambarkan Allah itu adalah Allah pengampun. Kemudian dalam Mazmur 34 ayat 8 juga, karakteristik yang lain dari Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh dengan kebaikan. The goodness of God. Allah yang penuh dengan kebaikan. Di dalam Imamat 26 ayat, kemudian Ulangan 28 juga, menggambarkan Allah yang setia. Walaupun di tengah-tengah ketidaksetiaan manusia, ketidaksetiaan orang Israel digambarkan pada zamannya. Allah yang setia, yang memberikan pengampunan, memberikan banyak hal termasuk berkat dalam kehidupan. Kemudian karakteristik yang lain adalah bagaimana Allah yang adalah keselamatan dalam Yesaya 35 yang keempat. Ia sendiri yang datang untuk menyelamatkan kamu. Jadi kita lihat di dalam firman Tuhan, Perjanjian Lama memberikan gambaran-gambaran tentang karakteristik dari Allah Bapa ini yang kita sudah dengarkan tadi. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pendeta. Ternyata ada banyak ya karakteristik bagaimana Perjanjian Lama menggambarkan tentang Allah Bapa itu. Nah, sekarang kita ke Perjanjian Baru. Apakah ada kira-kira seperti di Perjanjian Lama? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke. Sebenarnya di dalam Perjanjian Baru tidak jauh berbeda dengan apa yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama atau kitab Perjanjian Lama. Ya. Namun ada yang dapat kita lihat sebagai ekspresi, sebagai ungkapan dari para rasul yang hidup di Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa Allah Bapa ini dengan karakternya. Ya, kita boleh lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 yang ke-6 digambarkan Bapa dari segala ciptaan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Paulus memberikan gambaran tentang Allah Bapa itu di dalam 1 Korintus 8 ini. Dikatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu apa? Bapa. Dan dengan atau dari Bapa inilah
Ya, itu adalah dasar atau berasal segala sesuatu yang hidup. Kemudian di dalam Matius 5 ayat yang ke-45 menggambarkan, mengejarkan bahwa Bapa dari semua orang percaya. Dikatakan dalam teksnya, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Jadi ini menggambarkan bahwa Allah kita sebagai Allah Bapa ini yang digambarkan di dalam perjanjian baru. Allah yang memberi, Allah yang penuh kasih, dan banyak hal yang Dia lakukan. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pendeta. Nah, ada pemahaman yang berpikir atau memahami tentang Allah Bapa itu sebenarnya adalah pribadi yang sama dengan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Apakah kita setuju dengan paham ini, atau kalau kita tidak setuju bahwa ini adalah dua pribadi yang berbeda, apakah Alkitab mengindikasikan bahwa Allah Bapa dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, terima kasih. Mari kita lihat bukti-bukti dalam firman Tuhan. Ya, kita kembali kepada dasar kita, yaitu firman Tuhan. Nah, yang menyatakan bagaimana Allah Bapa ya yang digambarkan oleh Yesus Kristus ya sebagai suatu pribadi yang berbeda. Ya, yang pertama yang kita boleh lihat adalah ketika Tuhan Yesus memberikan gambaran atau memberikan pelajaran tentang doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi manusia. Ekspresi yang paling signifikan sebagai Bapa semua orang percaya ketika Tuhan mengajarkan doa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Dia katakan, karena itu berdoalah demikian. Kita tahu bersama ini ayat ini atau doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya dan seterusnya. Yesus mengajarkan kepada manusia, dan ini juga termasuk untuk saudara dan saya, bahwa ada Bapa. Ya. Yesus mengajarkan ada Bapa di sorga. Yesus mengungkapkan Bapa dan memberikan pandangan yang dalam tentang Allah Bapa itu sendiri. Kemudian bukti yang lain, kita boleh baca dalam Yohanes 1, ayat 1, kemudian ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini digambarkan. Jadi yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Jadi menunjukkan bahwa ini kepribadian yang berbeda. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10, Yohanes 14 ayat yang ke-10, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tetapi tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus memberikan gambaran tentang Allah Bapa itu, Dan kita boleh lihat dalam bukti-bukti yang telah kita dengarkan. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi ternyata di dalam Alkitab menggambarkan bahwa Bapa dan Kristus adalah pribadi yang terpisah, bukan satu pribadi yang muncul atau menyatakan diri dalam wujud yang berbeda ya, tetapi adalah dua pribadi yang berbeda. Saya pikir itu poin yang ingin ditekankan. Nah, lalu selanjutnya tentang bagaimana ucapan atau pengajaran Yesus sendiri ketika dia berada di atas dunia ini, bagaimana Yesus menjelaskan kepada orang percaya tentang Bapa dan bagaimana orang percaya harus berhubungan dengan Sang Bapa ini. Apakah Yesus memberikan kepada kita pengajaran ketika dia di semasa hidupnya di bumi ini? Ya, terima kasih. Kita kembali melihat bukti-bukti Alkitab ya dalam hal ini. Bagaimana Yesus dia mengajarkan tentang kebapaan ya dari Allah atau Allah Bapa itu. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 firman Tuhan, tidak seorang pun
yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus sendiri dia menggambarkan tentang Allah Bapa itu. Dikatakan manusia ya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Yohanes 6 ayat 38 juga memberikan keterangan bahwa aku telah turun dari sorga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, Yesus ya, ketika dia turun ke dunia ini, dia turun dari sorga. Jadi ini memberikan satu gambaran bahwa dia datang oleh karena ada pengutusan. Dan yang mengutus itu adalah Bapa. Ya, dia katakan, dia atau Bapa yang mengutus aku. Kemudian Yohanes 14 ayat yang ke-9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi di sini juga memberikan gambaran bahwa selain satu kesatuan, kealahan itu kemudian menggambarkan bahwa Yesus juga menjelaskan bahwa ada Allah, ada Bapa di sorga yang mengutusnya untuk melakukan pekerjaan penyelamatan di atas dunia ini. Saya pikir ini gambaran-gambaran yang Baik, terima kasih Pendeta. Sejauh ini adalah informasi yang sangat membuka wawasan dan pandangan kita sehubungan dengan doktrin Allah Bapa. Kita masih akan melanjutkan diskusi kita pada segmen yang terakhir nanti, tetapi sebelum itu mari kita dengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat adalah tentang oknum pertama dari kealahan, yaitu Allah Bapa bersama dengan narasumber kita, Pendeta Jimson Rantung. Dan kita sudah tiba di segmen terakhir, di mana kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih aplikatif. Baik Pendeta Jimson Rantung, setelah tadi Pendeta menjabarkan bukti-bukti Alkitabiah tentang Allah Bapa, sifatnya, karakternya baik di perjanjian lama maupun juga perjanjian baru, serta pengakuan Yesus sendiri tentang Bapa. Sekarang kita mau belajar tentang bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya sebagai Bapa terhadap kita. Apakah ada dukungan-dukungan kitab suci sehubungan dengan hal ini? Baik, terima kasih. Di dalam firman Tuhan menggambarkan bagaimana Allah yang penuh kasih atau Allah Bapa yang penuh kasih. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 44 dan 45 dikatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Nah, Allah Bapa atau Allah mengajarkan kepada manusia bagaimana mengasihi, ya, bagaimana mengasihi, sebagaimana Allah adalah kasih. Digambarkan juga dalam Lukas 6 ayat 36 bahwa hendaklah kamu murah hati oleh karena Bapamu, ya, Bapamu adalah murah hati. Jadi bagaimana menggambarkan ya kasih Allah itu yang luar biasa. Dalam Matius 16 ayat 27 dikatakan aku datang dengan kemuliaan Bapa. Apa tujuan Allah datang kepada manusia ketika diiringi oleh malaikat-malaikat yang digambarkan bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali? Menunjukkan, tidak lain adalah ingin menunjukkan kasih-Nya yang kekal kepada manusia melalui apa? Penyelamatan manusia. Jadi kita lihat bukti-bukti Alkitab bahwa Allah Bapa atau Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya ketika kita mendengar kata Bapa, ya, sosok seorang Bapa, bagaimana sosok Bapa ini dalam hubungannya dengan kita sebagai manusia, hubungan yang kita rasakan dengan kita manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Pendeta menjelaskan hal ini? Ya, jadi dalam kehidupan
manusia, kita sehari-hari dalam aplikasi ini, kalau bicara Bapa, atau mungkin dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga sebagai ayah, atau sebagai pemimpin, ya, kita melihat Bapa itu yang pertama adalah pelindung. Pelindung keluarga, kita boleh katakan. Seorang ayah ketika dia mengambil peran ini sebagai seorang atau sebagai pelindung, maka seisi rumah akan merasa aman. Seisi rumah akan merasa bersuka cita oleh karena ada pelindung yang mengamankan, melindungi keluarga. Kemudian gambaran yang lain tentang Bapa adalah Bapa menjadi contoh, ya, menjadi contoh apakah dalam keluarga, apakah dalam pekerjaan, dimanapun ketika Bapa berada. Nah, ada satu gambaran ketika orang tanya kepada seorang anak, ketika sementara mencuri, ya, buah dari seorang pemilik, dikatakan ketika pemilik datang, saya akan lapor kepada ayahmu. Lalu dia katakan, lapor saja, ayah ada di pohon sebelah. Ini satu gambaran yang berbeda. Bukan menjadi apa? Contoh. Jadi ayah atau bapa menjadi contoh. Kemudian berikut adalah bapa seorang motivator, pemberi semangat kepada siapa saja termasuk di dalam kehidupan keluarga. Kemudian bapa, dia akan menjadi pendengar yang baik. Kalaupun ada orang lain, termasuk seisi rumah, seisi keluarga, anak-anak memberikan atau bercerita kepada Bapa, dia akan menjadi seorang pendengar yang baik. Kemudian Bapa, dia adalah yang akan membuat aturan-aturan, ya, di dalam keluarga ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dia akan membuat aturan-aturan, menggambarkan seorang pemimpin untuk memberikan apa? Aturan-aturan yang terbaik. Jadi ini gambaran-gambaran yang kita boleh lihat dari seorang bapa. Baik, terima kasih Pendeta. Jikalau Allah adalah Bapa kita, kira-kira jaminan apa yang akan dimiliki oleh orang percaya di dalam kehidupan mereka sehari-hari? Hal-hal apa yang dapat dirasakan oleh orang percaya kalau mereka percaya bahwa Allah adalah Bapa mereka di dalam hidup mereka setiap hari? Bagaimana Pendeta? Ya, terima kasih. Tadi kita sudah banyak belajar tentang gambaran tentang Allah itu. Nah, ketika kita menyadari bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, tentunya kita akan merasa ada jaminan, ya. Kita akan merasa ada jaminan. Ketika kita menyadari, mengetahui bahwa Allah adalah Allah perjanjian, maka yang kita rasakan dalam hidup ini adalah kita akan merasa pasti, ya. Oleh karena Allah memberikan janji, ya. Setiap orang yang diberikan janji yang penting, janji yang diberikan, dia akan merasa nyaman dan pasti. Ketika kita mengetahui bahwa Allah adalah penebus kita manusia, maka kita akan merasa bebas, ya. Kita akan merasa, ya, kita dibebaskan oleh karena Allah sudah menebus. Ketika kita merasa bahwa Allah adalah perlindungan kita di sana kita merasa aman tentunya. Ketika kita merasa bahwa Allah adalah pengampun dalam kehidupan manusia yang berdosa, maka kita juga akan merasa ada damai, ada sukacita oleh karena Allah itu. Ketika kita merasa bahwa Allah adalah Allah yang baik, maka kita merasa kita diperhatikan. Ketika kita merasa bahwa Allah adalah Allah yang setia, maka kita juga merasa kita dilindungi dengan kesetiaan Allah. Dan kemudian ketika kita merasa bahwa Allah adalah keselamatan kita, maka kita merasa juga ada jaminan di dalam kehidupan oleh karena apa? Keselamatan itu. Jadi ini hal-hal yang kita boleh rasakan sehubungan dengan bagaimana peran dari Allah Bapa di dalam kehidupan kita manusia. Baik, terima kasih Pendeta. Kita hampir tiba di penghujung dari diskusi kita. Apakah kira-kira ada nasihat dari tulisan yang diinspirasikan sehubungan dengan keberadaan atau sosok karakter dari Sang Bapa ini? Disilakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang tulisan yang diinspirasikan, ya, ada tulisan-tulisan yang boleh memberikan gambaran tentang bagaimana Allah Bapa itu. Sebenarnya ada banyak tulisan
roh nubuat sehubungan dengan hal ini. Tapi saya memilih ada 1-2 saja untuk kita boleh angkat di saat ini. Di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 9. Halaman 9. Alam dan wahyu menyaksikan kasih Allah. Allah Bapa kita yang di surgalah sumber kehidupan, kebijaksanaan, dan kegembiraan. Pandanglah benda-benda alam yang indah dan menakjubkan. Renungkanlah penyesuaiannya yang mencengangkan terhadap keperluan-keperluan dan kebahagiaan bukan saja hanya kepada manusia, tetapi juga untuk semua makhluk ciptaan lain. Jadi di sini gambaran bahwa Allah itu ya, di dalam kasih-Nya, Allah Bapa yang adalah sumber kehidupan itu yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian juga dalam buku yang sama namun halaman yang berbeda, halaman 15-16. Harga yang telah dibayar untuk menebus kita, pengorbanan yang tidak terbatas, dan Allah Bapa kita yang di sorga mengaruniakan anaknya mati untuk menebus kita, haruslah pula menerbitkan konsepsi bagi kita tentang apa jadinya kita kelak melalui Kristus. Jadi di sini memberikan gambaran dalam buku inspirasi ini bahwa ketika Allah dia mengutus anaknya Yesus Kristus, dan itu berbicara tentang Allah Bapa. Jadi gambaran-gambaran ini yang lebih memberikan satu ya kekuatan mengokohkan bahwa Allah Bapa kita adalah Allah yang kekal. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta, sungguh menarik diskusi dan pendalaman kita, dan saya percaya ini akan membuat kita semakin rindu untuk terus mencari tahu lebih dalam tentang Allah Bapa kita. Saya percaya kita semua sangat diberkati lewat diskusi ini, dan kita sudah tiba kepada bagian rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan atau closing statement dari diskusi kita, kami kembali persilakan kepada Pendeta Jameson Rantung. Baik, terima kasih. Dengan kita mempelajari akan Allah itu, yang kita telah mulai dengan bagaimana Allah Bapa yang memberikan gambaran yang sangat luas tentang Allah itu sendiri, tentang karakternya, tentang sifat-sifatnya, apa yang ia buat, dan tujuannya adalah untuk kebaikan dari semua makhluk ciptaan termasuk saudara dan saya sebagai manusia. Mari kita tetap memuji Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Allah kita, dan kita akan mendapatkan begitu banyak hal yang terbaik yang Allah Bapa sediakan untuk makhluk ciptaan. Baik, terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta tutup diskusi ini dalam doa, dan doakan juga sahabat-sahabat yang sementara belajar melalui diskusi ini? Disilakan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami boleh mempelajari akan firman-Mu, kami boleh diterangi, kami boleh dituntun untuk lebih memahami dan menyadari bahwa kami memiliki Allah. Kami memiliki Allah Bapa yang penuh kasih dengan sifat-sifat yang sangat baik, yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan kami. Di saat yang sama, kami akan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan rahmat. Allah adalah sumber keselamatan kami, yang dapat menuntun akan kehidupan umat-umat untuk tetap datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mempelajari akan bagian ini. Kiranya Tuhan akan menolong, mampukan kami lewat Roh Kudus, sehingga kami boleh lebih diterangi, kami boleh dikuatkan, dan tetap setia kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk semua yang telah bersama-sama untuk mempelajari akan firman ini dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, baik itu berkat secara jasmani, bahkan terutama berkat rohani
lewat ketika mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya semua boleh dikuatkan dan tetap setia, bergantung kepada Tuhan. Kerinduan kami yang terutama, boleh bersama-sama dengan Tuhan, diselamatkan, hidup kekal, dan dapat bersama-sama terus dengan Tuhan, hidup selama-lamanya. Tuhan berkati kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan terima kasih Pendeta Jimson Rantung yang sudah membagikan berkat rohani, telah menuntun kita dalam diskusi kita. Tuhan memberkati pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan yang sudah ditentukan. Sekali lagi terima kasih. Dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti program ini, dalam diskusi ini sampai pada titik ini, saya percaya saudara telah diberkati dengan limpahnya. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media, kita bertumbuh bersama ketika kita mencintai, mempelajari firman Tuhan. Kalau saudara telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.